Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, kita ketemu lagi di pagi yang luar biasa di program Dialog Fajar bersama saya Adit Jufriansah. Dan sudah ada di depan saya ada Ustadz Ali Muafa dari Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita kalau ketemu pagi itu pasti membicarakan yang baik-baik. Oh iya, mudah-mudahan siang terus sore juga baik-baik. Siang terus ya bisa menginspirasi kita untuk menjalani hari dengan ucapan-ucapan yang baik. Amin. Karena tadi sempat saya ngobrol di belakang sama Ustadz Ali. Kalau ngomong itu harus yang baik-baik. Karena kalau ngomong yang jelek-jelek itu pasti dapat dua kejelekan. Dapat dua dosa sekaligus. Siapa yang mau dapat dua dosa sekaligus? Padahal ngomongnya cuma sekali. Sekali. Satu tindakan dapat dua dosa sekaligus. Apa itu? Yuk kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ali Muafa. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Alhamdulillah kawan, pagi ini bertemu lagi kita, meski ada yang jarak jauh, ada yang sudah jauh meninggalkan rumah mungkin, ada yang sedang persiapan. Kalau kawan-kawan ada yang akan berangkat, tetap ya, mudah-mudahan tetap ingat pada Allah. Kalau bisa doanya sebelum naik mobil, Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, ya dan lain-lain. Pokoknya tawakal pada Allah. Kita mohon kendaraan kita ini didriveri langsung oleh Allah Ta'ala. Kalau enggak kita bisa nabrak itu. Kan sering ya kita seperti itu. Nah jadi kawan, itu awal dari lembaran putih pagi ini yang disebut Mas Adit, mengawali dengan kebaikan-kebaikan. Semoga kawan, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini hingga sore nanti tetap dalam pengawasan, lindungan, dan bimbingan Allah Ta'ala. Suatu saat Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah itu tiba-tiba bertanya kepada sahabat-sahabat. Kalau bahasa sekarang ya kita sedang ngopi-ngopi cangkruan gitu Mas Adit ya, bersama Rasulullah, begitulah bahasa sekarang. Rasulullah itu memang beliau itu sejak mau sholat adzan sampai kepada habis salam kanan salam kiri itu memperhatikan jamaahnya. Manakala di antara mereka itu ada yang tidak ada loh, kenapa kok ada jamaah yang tidak masuk dan lain-lain. Khawatirnya ada apa-apa yang tidak kita inginkan bersama. Nah, cangkruan ini katakanlah begitu ya, Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, atadruna mal ghibah? Ya. Apakah kalian mengerti ya apa sih ghibah itu? Nah, tiba-tiba Rasulullah itu bertanya seperti itu, sahabat-sahabat ya bingung juga. Jadi kawan, terkadang Rasulullah itu kalau memberikan ilmu kepada sahabat-sahabat itu dengan cara bertanya. Pertanyaan itu kadang-kadang Rasulullah bertanya kepada sahabat, atau terkadang-kadang malaikat itu datang bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab dan malaikatnya membenarkan. Ya, tentu sahabat tidak tahu kalau itu malaikat. Nah, inti dari dialog itu adalah memberikan pelajaran kepada kita. Sebagaimana hadis ini, Rasul mengatakan dan bertanya pada sahabat, atadruna mal ghibah? Wahai sahabat-sahabatku tercinta, apakah kalian sudah mengerti apa ghibah itu? Mas Adit, saya kira kalau di Surabaya ini ghibah itu sudah menjadi bahasa Surabaya lah. Ya, setidaknya tidak terlalu asing. Ghibah itu bahasa Surabaya kan ngerasani. Ngerasani itu membicarakan kejelekan orang.
Itu bahasa Arabnya ghibah. Para sahabat menjawab, qalu, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Waduh ya Rasul, kalau Anda bertanya ghibah itu apa, tentu penanya ini lebih mengerti dari yang ditanya. Jadi sahabat-sahabat merasa dan faham bahwa belum mengerti apa ghibah yang ditanyakan Rasulullah itu. Ini dari para guru dan pendidik menemukan satu metode mengajar, menyampaikan pelajaran dengan cara seperti ini. Mendrawing out, menggali pendapat sahabat agar sahabat mengeluarkan pendapatnya tentang ghibah itu apa. Nah ini lebih tajam ilmunya daripada menyampaikan ilmu dengan cara satu arah. Ini mungkin Mas Adit ya, kemudian diteliti oleh para ahli komunikasi dan pendidikan, lalu muncullah ilmu yang ilmu komunikasi, ilmu pendidikan, yang mana seorang guru itu bisa mentransfer ilmunya dengan cara bertanya. Seperti baginda Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Dan tentu sahabatnya dengan sopan santun menyatakan, ya Rasulullah, tentu engkau penanya lebih mengerti tentang apa yang kau tanyakan tentang al-ghibah itu. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, qala, wahai sahabat-sahabat, yang disebut ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu, yaitu engkau menceritakan keadaan kawanmu tentang apa yang kawanmu itu tidak suka. Bima terhadap apa, yakrohu yang kawanmu itu tidak senang. Hal itu engkau ceritakan. Wah ini berat Mas Adit ya. Mas Adit itu tidak suka kalau apanya begitu saya ceritakan pada kawan yang lain. Saya itu enggak senang kalau apa saya begitu, aib saya lah tentunya ya, diceritakan oleh Mas Adit kepada orang lain. Jadi di situ luas kawan. Jadi dzikruka akhoka bima yakrohu. Apa yang kau ceritakan dari temanmu kepada orang lain yang hal itu tidak suka oleh orang yang engkau ceritakan itu. Itu berarti apa yang saya tidak suka itu tentu aib saya. Yeah. Apa yang Mas Adit tidak suka diceritain pada orang lain itu aibnya Mas Adit. Itu enggak boleh. Ya. Kalau itu terjadi, maka itu namanya ghibah. Kejelekan saya diceritakan Mas Adit kepada orang lain dan memang itu terjadi, itulah namanya ghibah. Kalau kejelekan saya itu A, lalu Mas Adit menceritakan kepada kawan-kawan, alimu apa itu A. Kan betul ya memang ya Mas Adit ya. A saya memang kejelekan saya A diceritakan. Lah itulah namanya ghibah. Ya. Lah ghibah itu di dalam keterangan Nabi yang lain dan di dalam Islam ini diterangkan ghibah itu seperti kawan saya memakan bangkainya sahabat saya, bangkainya itu, mayatnya itu saya makan. Sampai hatikah saya melakukan seperti itu? Jadi kalau kita ini menjelekkan orang, menggunjing orang, menghibah orang, itu laksana kita itu memakan bangkainya kawan-kawan kita sendiri. Na'udzubillah. Jadi Rasulullah menjelaskan seperti itu, maka maknanya adalah jangan ada di antara kita sesama sahabat ini menggunjing, membicarakan aibnya kawan kita sendiri, menggunjing dengan orang lain. Ada dua Mas Adit persoalannya. Jadi menggunjing ini kan Mas Adit tidak senang dengan menggunjing itu Mas Adit. Tapi saya senang dengan menggunjing. Lah, kenalah Mas Adit. Orang menggunjing itu biasanya sendiri apa berdua? Berdua minimal kan. Jadi lah ini yang repot. Yang satunya tidak suka menggunjing, yang satunya pakar menggunjing. Akhirnya kenalah kawan satunya itu. Kita tidak gampang menghindar dari orang menggunjing itu. Karena menggunjing itu memang butuh partner.
maka janganlah jadi partner yang tidak baik. Sampai kita ini diaturi bahasa Jawanya ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami partner yang baik ya. Yang baik itu apa ya? Dapat menginspirasi kita berbuat baik. Jadi kita ini orang baik kawan, kemudian dapat partner yang tidak baik, itu sudah dilambangkan oleh Al-Quran, itu berbahaya. Kita bisa terperosok, kita bisa terjerumus, setidaknya kita bisa terkontaminasi oleh partner yang tidak baik itu untuk menjadi orang yang tidak baik. Tentu maknanya sangat luas. Kenapa Nabi mengajarkan seperti ini? Kalau orang suka menggunjing, maka dia itu suka mencari kejelekan orang. Kalau orang suka mencari kejelekan orang, dia sungguhnya itu tidak memiliki kemampuan apa-apa. Ya. Dan akhirnya dia itu tidak mempunyai prestasi karena pekerjaannya cuma membicarakan aib orang lain. Yang sebaiknya gimana? Yang sebaiknya ya kita bersyukur pada Allah jika si A itu kok memang orangnya tidak baik. Kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, Engkau tunjukkan kepada kami bahwa si A itu kurang baik atau tidak baik, dan tentunya aku jangan sampai meniru seperti itu. Tapi ngomong begitu itu berat rasanya ya. Wong ada orang menggunjing berdua gitu Mas Adit ya. Ya kita sedang lewat ya, kawan-kawan kita sendiri sih. Kita itu kadang-kadang penasaran gitu. Apa rek begitu? Wes aja melok-melok begitu. Iki bicaranya aib orang lain. Wah, aku penasaran. Sampai mau sarapan tuh nggak jadi karena kepingin mendengarkannya. Kena juga deh. Nah itulah. Jadi emang dihias oleh setan agar kita ini bisa nimbrung dengannya. Kemudian sahabat-sahabat masih meneruskan dialog dengan Nabi. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu qala. Jadi Nabi meneruskan, aib kawanmu yang engkau ceritakan kepada kawan yang lain, kalau memang itu benar, aib ada si kawanmu itu punya aib, engkau ceritakan pada orang lain dan itu memang benar dia punya aib seperti itu. Ya, itu namanya ghibah. Sekarang bagaimana kalau yang engkau katakan kepada kawanmu kejelekan orang, padahal dia tidak jelek, engkau ceritakan jelek. Si A itu engkau bilang, si A itu suka mencuri. Misalnya, dibilang ke orang lain, padahal dia tidak suka mencuri, tidak pernah mencuri. Kita bilang mencuri. Ya. Maka itu bukanlah namanya ghibah, tapi itu namanya adalah fitnah. Ya. Kalau ghibah itu memang terjadi beneran, ya. Seseorang itu memang perbuatan yang tidak baik, tapi kalau dia itu perbuatannya baik, dibilang tidak baik, itu namanya menfitnah. Kawan, fitnah itu lebih sakit lagi saya kira ya. Kalau saya ini berbuat jahat, lalu Mas Adit menceritakan kejahatan saya kepada orang lain, ya sesakit apapun saya, tapi kan memang perbuatannya tidak baik, bisa dimaklumi. Tapi bayangkan jika Anda kawan perbuatannya bagus, lalu saya bilang Anda tidak bagus kepada orang lain, itu sungguh penghinaan luar biasa yang dalam bahasa sehari-hari kita istilahkan dengan fitnah. Ngata-ngatain orang yang tidak baik padahal dia orang baik. Inilah yang sangat berbahaya akibatnya bagi kehidupan seseorang. Dulu ada penyanyi ya namanya Rhoma Irama. Ya, dia penyanyi yang mendakwahkan agama Islam melalui seni. Ya. Beliau mengatakan gara-gara kayak begitu, itu orang yang benar itu bisa dimasukkan ke penjara. Dan orang yang salah itu bisa
bebaskan. Itu kenapa ya? Ini tadi bekal ini dari hadis Nabi tadi diterangkan itu. Karena orang suka mengatakan kejelekan orang lain, padahal orang suka menuduh orang baik menjadi orang jelek. Dan itu bisa dibuktikan di pengadilan bahwa orang itu ternyata orang jelek, padahal orangnya baik. Kok bisa ada bukti jelek sehingga dia diputuskan pengadilan menjadi orang yang bersalah? Ini dalam bahasa sehari-hari kita kenal dengan istilah fitnah, yaitu menjelekkan atau menuduh atau memutuskan atau menggedok orang itu jahat padahal dia orangnya tidak jahat. Ya Allah ya Rahman, Mas Adit. Jadi Rasulullah itu sudah sekian abad yang lalu ya mengumumkan kepada kita bahwa kita jangan sampai berbuat seperti itu. Betapa orang menjadi tersiksa, betapa orang masa depannya habis, diumumkan oleh kita semuanya bahwa dia adalah penjahat dan bahkan masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara kita ini yang ngata-ngatain, yang bilang-bilangin bahwa dia itu adalah orangnya jahat. Karena kita ini iri dengan dia, cemburu dengan dia, sampai kita pun bisa membuat alat bukti. Ya, alat bukti yang menjadi bukti bahwa si A itu bersalah. Nah, pengadilan kan berdasar bukti. Nah, inilah kawan, Islam melarang kepada kita untuk membicarakan aib orang. Ya, ketika kita bicarakan aib orang, satu, kita kena ghibah, dosa. Dan tadi seperti disebutkan Nabi di hadis yang lain, diajarkan oleh Islam. Al-Islam mengajarkan siapa yang membicarakan aib kawannya sama dengan dia memakan bangkai kawannya yang sudah mati. Tapi kalau kawannya itu bagus, kemudian kalau kawannya itu bagus dibilang jelek, maka itu namanya fitnah. Nah, fitnah ini juga persoalan lagi, lebih kejam lagi ya. Akibatnya baik bagi yang memfitnah, dosanya besar, ataupun yang difitnah itu fatal ya. Fatal, dia akan menerima sanksi yang tidak semestinya oleh ahli hukum. Mudah-mudahan kawan kita menganut Nabi ya, mohon pada Allah supaya kita dijauhkan dari fitnah. Fitnah itu ada dua, fitnah hidup dan fitnah mati nanti. Mudah-mudahan kita semua kawan dijauhkan dari fitnatil mahya, min fitnatil mahya wal mamat bahasanya ya. Dijauhkan dari fitnah di saat kehidupan di dunia ini dan fitnah nanti di saat di hari kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, itulah pentingnya menjaga lisan kita dan berbicaralah kalau itu berbicara yang baik. Kurangi dengan berbicara negatif karena tadi itu bisa menjerumuskan kita ke dalam dua kejelekan. Yang pertama adalah ghibah, yang kedua adalah fitnah. Semoga kita juga dijauhi dengan orang-orang seperti itu. Baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Kawan, saya akhiri program Dialog Fajar pagi hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.